Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 2 Samuel pasal yang ke-15. Saudara, 2 Samuel pasal yang ke-15 ini menceritakan bagaimana carut marutnya keluarga Daud setelah peristiwa Daud berselingkuh dengan Batsheba, bahkan sampai harus membunuh suami Batsheba yaitu Uria. Allah memang mengampuni karena Daud bertobat, tetapi akibat dari perbuatannya itu Daud memanen peristiwa-peristiwa yang sungguh sangat tragis di dalam kehidupannya. Nah, gambaran seperti inilah yang Tuhan sedang berikan atau paparkan kepada kita semuanya, bahwa dosa itu punya akibat. Ya, diampuni, tetapi akibat dari perbuatan dosa itu tetap harus ditanggung oleh orang yang melakukannya. Nah, dalam kisah ini apa yang dilakukan oleh salah satu keluarga Daud, yaitu Absalom, anak kesayangan Daud, melakukan sebuah persepakatan yang gelap untuk mengkudeta bapaknya, yaitu Daud. Sebelum kita baca, kita renungkan, kita pelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti sungguh firman ini, dan mengambil hal-hal penting yang dapat kita bawa di dalam hidup ini. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya Yesus, Engkau Raja, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Syukur bagimu setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan. Hanya Engkau Yesus, hanya kepadamu. Haleluya. Oh, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. amin Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu.
tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Haleluya. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, tinggalkan setiap kami. Kau Allah yang luar biasa. Persoalan yang kami Kau Allah yang setia, selalu ada Terima kasih Bapa, bersama dengan kami. terima kasih Terima Yesus kasih buat kasih setiamu. sebab Engkau Allah yang Haleluya, mengena Yesus. pribadi kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku,
Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, satu-satunya pribadi yang mengenal seluruh isi hati kami adalah Engkau. Dan kami rindu selalu tinggal di dalam kehidupan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu rindu tinggal di dalam dekapan indahnya kasih-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Roh Kudus, urapi kami. Ajar kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari, supaya kami menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan, dan murid-murid Tuhan yang setia melakukan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 2 Samuel pasal yang ke-15. Di sini dikatakan di dalam perikopnya adalah Absalom mengadakan persepakatan gelap. Mengapa dikatakan ada persepakatan gelap? Karena Absalom sesungguhnya ingin mendongkel kedudukan raja yang notabene adalah bapaknya sendiri, yaitu Daud. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Jadi ini dalam rangka mengambil hati orang Israel, saudara. Saudara bisa bayangkan, anak raja melakukan hal ini supaya orang Israel terpikat olehnya dan mengikuti dia. Karena Absalom akan berontak dan kudeta bapaknya. Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Nggak usah ke raja, nggak usah ketemu bapakku Daud, udah aku saja, kira-kira seperti itu. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Ini ngambil hati rakyat bapaknya ini, saudara. Ya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan
Demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Geshur, di Aram, telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Jadi Absalom merancang sebuah strategi untuk pamit ke Hebron kepada bapaknya. Katanya alasannya ingin beribadah kepada Allah dengan membayar nazar di sana. Tapi sesungguhnya ini adalah trik Absalom untuk mengkudeta bapaknya. Ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Giul, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara, di dalam pasal 15 2 Samuel ini, saudara, ini sebuah akibat. Peristiwa ini terjadi karena akibat Daud melakukan pelanggaran yang besar kepada Allah. Yaitu apa? Berselingkuh dengan Batsyeba, membunuh suami Batsyeba, dan mengambil Batsyeba sebagai istri. Ini sebuah perkara yang tidak mudah bagi Daud dan dipandang besar dosanya oleh Allah. Allah memang mendengar, Allah memang mengampuni Daud, tapi akibat dari perbuatannya harus ditanggung oleh Daud. Karena dosa punya implikasi seperti itu, saudara. Ya, anak Tuhan, kita sebagai orang percaya masih bisa berbuat dosa. Ketika kita sadar, kita ditegur seperti Daud ditegur oleh Nabi Nathan, maka kita bertobat. Allah mengampuni. Tapi akibat dari dosa itu tetap harus ditanggung oleh orang yang berdosa itu. Nah, ini tanggungannya. Di mata Tuhan, Daud sudah bersih karena bertobat. Tapi akibat dari perbuatannya, Daud akan menanggungnya. Pertanggungan jawab atas kelakuan yang tidak benar oleh Daud, maka merembet kepada keluarga dan anak-anaknya. Nah, ini menimpa Daud, di mana anaknya sendiri yang namanya Absalom itu melakukan usaha-usaha kudeta. Ada persepakatan yang gelap. Ada upaya-upaya untuk mendongkel Daud dari kursi kerajaan di Israel. Sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya arti kata Absalom itu adalah kedamaian bagi ayahnya. Absalom itu terdiri dari 2 kata sebenarnya. Abi Shalom atau Abba Shalom. Jadi Abba itu bapak, ayah, ya. Shalom itu damai sejahtera. Jadi kalau Absalom artinya ini adalah kedamaian, kesejahteraan bagi ayahnya. Namun ternyata paradok dengan apa yang dilakukan oleh Absalom. Namanya sih tentang kedamaian. Namanya sih tentang kesejahteraan. Namanya sih tentang sukacita. Tetapi kelakuannya sangat bertolak belakang dengan arti namanya. Karena terbukti dia berbuat jahat
terhadap bapaknya dengan cara bersepakat untuk mendongkel kedudukan raja bagi Daud. Nah, kita lihat saudara, ketika Absalom memulai kegiatannya, yang dilakukan pertama kali adalah mengambil hati rakyat. Ingat ya, Daud waktu menjadi raja, mulai dari Hebron, lalu sampai kepada Israel seluruhnya, itu Daud sangat didukung dan dikasihi rakyatnya. Hati rakyat Israel sudah betul-betul mengasihi Daud. Absalom tahu persis, kalau aku langsung berhadapan dengan bapakku, selesai. Karena nanti rakyat akan berpihak kepada bapakku. Kalau aku langsung frontal melawan Daud ayahku, maka aku kurang dukungan. Makanya strategi pertama adalah Absalom mengambil hati orang-orang Israel. Caranya gimana? Tadi ya, di pintu gerbang. Pintu gerbang itu pintu utama sebelum masuk ke area kerajaan. Karena pada waktu itu, Daud selain sebagai raja, dia pemimpin bangsa untuk semua perkara. Urusan keagamaan diserahkan kepada orang-orang atau nabi-nabi yang menyertainya. Tetapi urusan kenegaraan, masalah-masalah hubungan dengan rakyat, masalah-masalah sipil, maka Daud yang akan mengatasinya. Termasuk apa? Mencari keadilan. Nah, setiap kali orang berperkara, ingin datang kepada raja, minta titah raja, supaya ada perkara yang terselesaikan. Tapi di pintu gerbang, Absalom duduk di situ, mencegat orang-orang yang ingin datang kepada kepada Daud. Dia bertanya, apa masalahmu? Masalah saya ini. Kami pengen datang ke raja supaya terselesaikan masalah. Udah, nggak usah ke raja. Masalah ini mah aku juga bisa. Nanti kalau kamu datang kepada raja malah akan semakin runyam. Sudah, bersama dengan aku saja. Kira-kira perkataan Absalom seperti itu. Dan bukan hanya itu aja. Dia mengambil hati, atau Alkitab menyatakan mencuri hati. Dengan cara apa? Dipeluk, diusap-usap gitu ya. Bahkan diciumnya orang itu. Ini betul-betul cari muka bagi rakyat Israel. Padahal ayahnya menjadi raja yang sangat-sangat dihormati dan ditakuti oleh oleh orang Israel. Nah, ketika Absalom sudah mulai mendapatkan banyak dukungan, saudara, apa yang terjadi? Maka Absalom menyusun strategi. Dengan cara apa? Dia harus mendapatkan pengakuan dari orang-orang Hebron terlebih dahulu. Ingat ya, Daud pertama kali diakui sebagai raja itu di wilayah Hebron. Ini sangat penting. Hebron pada zaman ini, pada zaman peristiwa ini, itu sangat penting. Itu titik awal dari pemerintahan Daud ketika dia memimpin Israel. Makanya Absalom mengambil momen itu. Sampai dia harus menipu bapaknya, berbohong kepada Daud. Ayah, bapakku, aku akan ke Hebron untuk membayar nasarku. Aku akan beribadah kepada Allah. Nih, di ayat yang ke-8. Ya. Aku akan membayar nasarku karena aku pernah bernasar kepada Tuhan. Izinkan aku pergi ke Hebron. Lalu Daud tanpa curiga berkata, pergilah dengan selamat. Dan berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Bersama dengan sekitar 200 orang. Utusan-utusan rahasia ini. Saudara tahu, ketika sampai di Hebron, siasat Absalom memerintahkan orang-orang berseru. Apa itu? Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Gitu. Padahal bapaknya masih menjadi raja di Yerusalem. Artinya bahwa Absalom terang-terangan. Sudah mulai terang-terangan. Ingin merebut mahkota dari bapaknya itu. Ya. Dan ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Absalom ini. Daud sebenarnya mendengar. Tahu saudara. Tapi mari kita lihat nanti ya. Daud diam saja. Diamnya Daud ini saudara memiliki banyak arti sebenarnya.
Nomor satu, mungkin karena Daud mengasihi Absalom sedemikian rupa, sampai tingkah laku anaknya yang kurang ajar itu didiamkan. Mungkin diamnya Daud karena dia sadar bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Diamnya Daud karena dia sadar ini akibat dosa-dosaku di masa lampau. Ya, aku sudah bertobat. Ya, aku sudah minta ampun kepada Tuhan. Ya, aku sudah meninggalkan jalan-jalan yang jahat itu. Ya, aku tidak mengulang lagi dosa-dosaku. Tetapi terhadap akibat apa yang aku alami, ini datang dari Tuhan dan memang sudah menjadi bagianku. Itu alasan yang kedua mengapa Daud diam saja. Nah, mari kita lihat, saudara. Begitu Absalom memproklamirkan diri di Hebron sebagai raja, atas teriakan-teriakan para pengikutnya itu, gemparlah Yerusalem. Gemparlah kerajaan Israel. Kenapa? Karena anak raja memproklamirkan dirinya sebagai raja, sementara Daud masih ada di tahta. Nah, pada perikop berikutnya, saudara, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Akibat tingkah laku Absalom ini, dan karena Daud diam saja, seperti tadi ada dua kemungkinan tadi ya, karena Daud sangat mengasihi Absalom, atau karena Daud sadar bahwa ini hukuman dari Tuhan, maka Daud harus keluar dari tahtanya di Yerusalem. Mari kita baca beberapa ayat, saudara. Ayat 13 sampai 18. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Ayat 15. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orang mengiring dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Nah, pada kisah selanjutnya, Daud keluar dari Yerusalem. Untuk apa, saudara? Melarikan diri dari usaha Absalom untuk mendongkel atau mengkudeta bapaknya. Saudara lihat, kalau kita baca selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa seluruh negeri itu menangisi Daud. Terhadap peristiwa ini, seluruh negeri menangisi kejadian yang menimpa rajanya ini. Mari kita lihat di ayat 23. Ayat 23 bilang begini. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Ada sebuah gambaran atau fenomena ketika Daud harus meninggalkan tahta kerajaannya akibat dari tingkah laku anaknya. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi? Padahal Daud sudah bertobat. Daud sudah meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Sudah minta ampun sama Tuhan. Alasan satu-satunya adalah Daud harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang sudah diperbuat di masa lalu. Sekali lagi ya, saya ingatkan. Ini peringatan
yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya, kita diampuni. Ya, kita bertobat. Ya, kita tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Tapi kadang akibat dari dosa dan kesalahan itu tetap harus kita jalani. Dan dari peristiwa ini sampai nanti beberapa pasal berikutnya, saudara. Daud dengan besar hati. Daud dengan besar hati menerima keputusan Tuhan ini. Ini pelajaran yang harus kita petik, saudara. Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Selama 4 tahun Absalom mempersiapkan dan mengkudeta bapaknya ini sampai dia keluar dari Yerusalem. Daud dengan besar hati menyerahkan seluruh peristiwa penghukuman Allah akibat dosa-dosanya. Itu dengan kesalehan, dengan ketaatan, dan dengan kerendahan hati. Memang menyedihkan, saudara. Ini tragis. Coba bayangkan ya. Seorang raja biasanya dikudeta itu oleh orang di luar keluarganya. Tetapi ini yang mengkudeta anaknya sendiri. Anak yang dikasihi. Absalom itu anak yang dikasihi. Daud sangat-sangat sayang kepadanya. Tetapi kalau hal ini terjadi, sampai terjadi dalam kehidupan Daud, Daud dengan besar hati berkata, ini memang bagian yang harus aku terima dari Tuhan. Saudara, kita tidak bisa melihat kebesaran hati seseorang tanpa kita belajar bagaimana dia mendapatkan masalah dan menyelesaikannya. Saya ulang ya. Kita tidak bisa melihat kebesaran hati seseorang sebelum kita bisa melihat dia mendapatkan masalah dan keluar sebagai pemenang. Serta apa? Menjalannya dengan kesetiaan. Kebanyakan orang kalau dapat masalah protes. Padahal masalahnya karena dosa-dosanya. Tapi protesnya kepada Tuhan. Tapi kita belajar dari seorang Daud. Bagaimana dengan rendah hati? Bisa saja kok, saudara. Daud itu mengerahkan orang-orang pilihannya untuk mengejar Absalom. Walaupun nanti ya ada peristiwa itu. Absalom mati karena dikejar-kejar oleh orang-orang yang terdekat dengan bapaknya. Tapi sebenarnya Daud berpesan, jangan bunuh dia, jangan hukum dia. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud dengan rela hati, rendah hati, karena peristiwa ini adalah akibat dari kesalahan dan dosanya. Saya sendiri belajar dari ini, saudara. Bagaimana kita bisa melihat seorang yang menjadi teladan tentang pertobatan, tentang kerendahan hati, tentang kebesaran hati. Ketika Tuhan menjatuhkan hukuman, kita bisa melihat karakter seseorang itu seperti apa. Dan saudara tahu, akibat dari yang diterima oleh Daud dengan ikhlas dan rendah hati ini, Allah menemukan Daud bin Isai, seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Saya kalau gambarkan dengan kalimat-kalimat, saudara, mungkin seperti ini. Tuhan, aku tahu kejadian ini menimpa aku karena pelanggaran dan dosa-dosaku. Aku ikhlas untuk menerimanya. Aku berbesar hati untuk menerimanya. Bahkan aku merendahkan diriku di hadapan-Mu. Kalau memang ini jalan yang aku tempuh, aku akan tempuh dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Saudara, salah satu pemazmur yang terkenal itu Daud. Mengapa ada mazmur-mazmur pujian bagi Allah? Mengapa ada mazmur-mazmur yang mengungkapkan kebesaran Allah? Dan mazmur-mazmur yang mencatat tentang keadilan Tuhan. Salah satunya adalah keluar dari kehidupan Daud ini. Allah adil.
Allah memiliki keputusan yang sungguh sangat adil. Dan Mazmur Daud itu betul-betul menguatkan banyak orang. Termasuk saya pribadi. Karena apa? Karena keluar dari hati seorang yang seperti ini, saudara. Dari pasal 15 ini kita belajar bahwa Daud memiliki ketegaran hati, kebesaran hati, dan kerendahan hati yang luar biasa. Sementara dia kehilangan tahta kursi kerajaan. Tapi suatu saat nanti itu dikembalikan kepadanya. Kenapa? Karena respon terhadap hukuman dari Allah. Daud memiliki hati yang luar biasa. Jadi pelajaran yang dapat kita petik adalah milikilah kebesaran hati ketika Tuhan sedang mengerjakan kehidupan kita. Mungkin berupa pahala, berkat, tapi jangan lupa bisa juga teguran atau hukuman. Tetaplah berbesar hati, rendah hati, dan ada di dalam area berkat Tuhan. Dan itulah 2 Samuel pasal yang ke-15. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sudah membaca bagaimana kisah Absalom bersepakat jahat dan gelap untuk mengkudeta bapaknya itu Daud. Kami melihat dari 2 sisi. Yang pertama, ini akibat dari dosa-dosa Daud di masa lalu. Daud diampuni, bertobat, dan tidak mengulang dosanya kembali. Dengan rendah hati, dia menerima konsekuensi akibat dosanya. Di hal yang lain kami belajar bagaimana Daud betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin kata-kata yang pas untuk mewakili peristiwa ini adalah Daud angkat tangan sama Tuhan. Terserahlah Tuhan. Selama aku tetap ada di dalam jangkauan-Mu, perbuatlah sekehendak-Mu. Sebab aku ini layak mendapatkan apa yang Tuhan putuskan. Wow, hati seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk teladan yang luar biasa. Kalau melihat Absalom, ya memang banyak kesalahan. Tetapi kami melihat dari sisi Daud, bagaimana mendapatkan peristiwa ini. Dia tetap rendah hati, besar hati, dan menerima semua keputusan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang indah ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Supaya kami tetap setia, taat, kuat, tough menghadapi apapun juga. Dan tidak meninggalkan kasih setia Tuhan Yesus itu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Berkati keluarga demi keluarga. Usaha, bisnis, pekerjaan anak-Mu, diberkati Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.